Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Teman-teman, hari ini sudah ada 33 orang yang bergabung di sini. Kita pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua ini kita akan membahas terkait dengan masih teori dan masih terkait dengan tokoh-tokoh di dalam ilmu ekonomi ya. Kita akan berbicara, kalau kemarin terakhir itu kita lebih ke klasik ya. Sekarang kita akan berbicara teorinya Keynes. Keynes ini atau John Maynard Keynes, gitu ya, John Maynard Keynes. Keynes sama Alfred Marshall. Keynes ini menjadi tokoh gitu ya, menjadi tokoh yang kemudian di era sekarang itu menjadi bapak pembangunan atau bapak ekonomi makro. Banyak sekali teori-teori yang dia kemukakan, karena dia banyak sekali buku yang dibuat atau disusun gitu ya, buku itu yang menjadi untuk teori-teori makroekonomi ya. Ini materinya sudah saya share ya di PPT di e-study. Nanti sudah Bu, saya sudah download. Ya, saya minta saya akan menjelaskan banyak dan tidak hanya terkait yang ada di PPT saja. Nanti saya akan bercerita secara sejarah dan lain sebagainya untuk menjadi pengetahuan teman-teman ya, paling tidak untuk menjadi pengetahuan teman-teman. Tolong nanti di-resum 1 lembar saja dan nanti dikirimkan di e-study ya, di-resum. Jadi saya kalau pakai video, kalau sambil sharing kok ini ya, low ya, sinyalnya ya, sorry maaf. Oke. Materi kali ini kita akan berbicara ekonomi Keynesian baru atau yang Keynes ya, karya-karya Keynes, pemikirannya Keynes gitu ya. Jadi memang kemarin kita berbicara terkait dengan kayak Marx gitu ya. Marx itu bagaimana mengkritisi sistem kapitalis, kemudian perekonomian awal abad 20 yang berjalan dengan paham laissez-faire gitu ya, laissez-faire gitu ya. Kemudian muncul neoklasik gitu. Nah, setelah itu ada juga pemikirannya didasarkan oleh J.B. Sayce itu, yang Sayce teori, yang mengatakan bahwa supply create its own demand. Supply atau penawaran itu akan meng-create atau memunculkan demand-nya atau menciptakan permintaannya itu sendiri. Maka di era itu banyak sekali industri atau produsen yang kemudian memproduksi secara besar-besaran. Nah, pada era itu, pada tahun sekitar 30-an, dunia mengalami krisis ekonomi atau Great Depression besar-besaran. Sehingga perekonomian itu ambruk. Nah, pengangguran terbuka merajalela, inflasi membumbung tinggi, tidak terkendali. Nah, era itu terjadi di negara-negara maju. Di hal ini kemudian digambarkan, sebagian pihak dianggap bahwa ramalan Marx tentang kejatuhan sistem kapitalis itu menjadi kenyataan pada era itu ya. Nah, dalam menghadapi perusahaan ekonomi yang sangat dahsyat tersebut, teori-teori ekonomi yang kemudian dikembangkan oleh pakar-pakar klasik dan neoklasik gitu ya, itu tidak berdaya atau tidak teori-teori pada saat itu kemudian tidak mempan gitu ya, tidak mempan untuk mengatasi kondisi tersebut. Nah, fenomena ini kemudian menjadi semacam ini ya, tahun 30-an ya, 30-an itu menjadi persoalan-persoalan yang cukup great gitu ya. Nah, di situasi yang semacam ini muncul yang namanya John Maynard Keynes itu. John Maynard Keynes pada tahun 1883 ya kurang lebih ya, sampai 1946 dia meninggal. Nah, Keynes ini membawa era baru bagaimana ekonomi baru dimunculkan.
ekonomi Keynes baru ini memberikan pemikiran dalam makroekonomi modern dengan ide-ide John Maynard Keynes ini. Keynes ini menulis dia dulu berpendidikan di Eton, menjadi seorang murid yang cukup pandai gitu dalam bidang matematika, bahasa Inggris, bahkan ke seni klasik. Keynes itu kemudian dia melanjutkan kuliah sekolahnya, dia itu sekolah di King's College, dia sekolah yang cukup berbonafit gitu, bonafit King's College, dengan bidang utamanya di matematika. Maka dia perhitungannya cukup akurat ya. Kemudian di samping matematika dia juga belajar filsafat atau falsafah. Gurunya itu Alfred Whitehead ya. Gurunya itu Alfred Whitehead. Nah, pelajaran itu yang kemudian menjadikan Keynes itu ketika menulis buku, membuat teori-teori itu lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Matematik yang begitu perhitungan, akurasi yang kaku, tapi dia dekati juga dengan seni klasik. Bahkan dia juga berbicara tentang falsafah. Maka nanti kita akan lihat bagaimana teori-teori Keynes itu tidak hanya ekonomistik atau ekonomi yang hanya mekanistik, tetapi juga humanis. Gitu. Jadi kalau saya kebetulan di ITB ada Center of Human and Economic Development, itu menyeimbangkan ekonomi dan human gitu ya. Human itu saya melihat kita yang melihat bahwa bagaimana ekonomi itu juga kemudian harus humanis gitu, humanis. Kadang karena pertumbuhan ekonomi secara makro itu ternyata tidak kemudian memunculkan welfare atau kesejahteraan secara individual di dalam sebuah masyarakat. Nah, itu kan menjadi kritik bersama. Kadang kita melihat juga kalau kita dekati dengan teori peace ya, peace atau perdamaian, misal Galtung yang ngomong gitu, Prof. Galtung itu kan bagaimana kemudian pembangunan secara fisik itu juga tidak kemudian memunculkan sebuah perdamaian sejatinya. Nah, ini John Maynard Keynes itu mendekati itu dengan pendekatan itu, ekonomi itu didekati dengan ini. Nah, Keynes ini memang seolah menjadi cerminan seorang cendekiawan tulen, ya. Jadi selain ahli ekonomi, dengan dia itu pawai di matematika, kemudian pengetahuannya tentang filsafat, juga politik. Dan bahkan dia sangat mengerti atau paham tentang sastra, seni lukis, teater, bahkan tentang seni klasik gitu. Nah, orang tuanya juga ekonom. John Neville Keynes itu orang tuanya itu ekonom yang sangat sekali. John Maynard Keynes itu tidak kemudian dibayang-bayangi oleh kemasyhuran orang tuanya ya, tidak. Nah, setelah kuliah dia kemudian menjadi seorang editor ya di jurnal ilmiah atau economic journal gitu. Dia kemudian jadi semacam pegawai sipil kalau sekarang PNS gitu ya, atau civil servant di pemerintahan Inggris di usia 26 tahun gitu. Kemudian pada usia itu juga 26 tahun dia dikirim oleh delegasi Inggris yang pada waktu itu kan berarti kalau tahun-tahun itu setelah masih dalam kondisi Perang Dunia Pertama ya, itu Inggris dan sekutunya, berarti Inggris dan sekutunya itu dalam perundingan perdamaian Versailles sekitar tahun 1919 ya. Nah, pada usia 30-an ia menjadi dosen di Cambridge University. Nah, pengaruh sangat besar ya. Keynes itu kemudian membentuk ketika dia menjadi delegasi di perundingan perdamaian Versailles itu, perundingan itu yang membentuk perjanjian Bretton Woods. Kau pernah dengar ya, perjanjian Bretton Woods pada tahun 1946. Perjanjian itu yang memunculkan, kita sering dengar yang namanya Moneter International, Badan Moneter Internasional atau IMF, International Monetary Fund. Itu asalnya dari situ, dari perjanjian Bretton Woods tahun 1946. Nah, itu berkat juga jasanya Keynes ya, Keynes atau John Maynard Keynes tadi. Nah, karya-karya Keynes kalau kita lihat, Keynes ini dia seorang ekonom ulung tapi menulis banyak buku juga.
Misal kayak Indian Currency and Finance, dia pernah nulis juga bagaimana dia tertarik terhadap masalah-masalah moneter. Kemudian The Economic Consequence of the Peace. Kemudian tentang a revision of the treaty. Kemudian pada pengalamannya di delegasi perdamaian Versailles itu dia tulis juga dengan a track on monetary reform. Kemudian lebih pada monetary ya, keuangan. Kemudian buku lain gitu ia keprihatinannya terhadap perubahan yang terjadi karena daya beli uang gitu. Kemudian dia tulis a treaty on money yang diterbitkan lagi atau dibuat lagi. Kemudian dia menerbitkan lagi yang sangat terkenal itu kemudian menjadi dasar untuk para ekonom itu The General Theory of Employment, Interest, and Money. Jadi bagaimana The General Theory of Employment, Interest, and of Money. Jadi membahas tentang labor ya, tentang pekerja, employment, pengangguran lebih ya, ini bahasanya pengangguran, interest, suku bunga, dan uang. Ini ada keterkaitannya. Kenapa? Karena waktu itu Keynes mengkritisi kondisi saat munculnya Marx ya pada era klasik dan neoklasik itu bagaimana kapitalisme itu ambruk ya, kapitalisme ambruk itu disebabkan karena kondisi tidak diperhatikannya buruh atau upah dan harga yang begitu persaingan penentuan harga yang dilakukan oleh kapitalis dan kemudian penentuan harga buruh juga ditentukan oleh kapitalis tanpa melihat sisi pendapatan. Jadi kalau kita lihat dari ekonomi mikro ya, bahwa ada dua sektor dalam ekonomi mikro, ada rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan dan rumah tangga konsumen atau rumah tangga individual yang itu saling berhubungan secara langsung. Bagaimana aliran labor atau aliran sumber daya atau aliran pekerja dari rumah tangga individual itu mengalir dari mereka kemudian ke perusahaan menjadi tenaga kerja yang itu feedbacknya adalah upah gitu kan, feedbacknya adalah upah atau gaji. Nah kemudian produsen atau perusahaan itu dia kemudian mengalirkan goods atau services atau barang atau produksi atau produk atau komoditas yang kemudian dialirkan ke konsumen atau rumah tangga individu yang nanti kan dia feedbacknya adalah profit. Gitu. Nah di sini kan tidak ada terjadi keseimbangan ketika kapitalis atau dari sisi kapitalisme ya atau dari sisi perusahaan ini mereka kemudian hanya mempertimbangkan cost yang ditekan itu berarti kan upah atau gaji tenaga kerja yang ditekan, tetapi tidak mempertimbangkan bahwa upah dan gaji tenaga kerja yang ditekan itu akan menimbulkan juga pendapatan individu atau rumah tangga itu kan menurun, iya kan? Nah, ketika pendapatan atau individu itu menurun, mau tidak mau kan berarti dia tidak mampu untuk daya belinya menurun. Daya beli yang menurun itu kemudian tidak mungkin akan menyerap produksi dari barang-barang yang diproduksi oleh pabrik. Nah, itu yang teori klasik dan neoklasik tidak mempertimbangkan itu. Itu yang dikritisi oleh Keynes gitu ya. Nah, ini menulis teori umum tentang ketenaga kerjaan atau employment tadi, kemudian interest, bunga dan uang gitu. Bagaimana untuk kebijakan terkait dengan itu. Oke. Lanjut. Nah, terkait dengan klasik dan baru ya. Ketidaksepakatan utama antara klasik dan baru di ekonomi Keynesian itu adalah lebih pada seberapa cepat ya upah dan harga itu menyesuaikan. Gitu. Kalau di dalam buku lain, bukunya Keynes yang lain, misalnya The Economic Consequence of the Peace gitu ya, atau banyak mengkritisi, dia ini banyak mengkritik cara-cara yang digunakan oleh negara-negara yang menang pada dunia pertama. Jadi Keynes ini kan perang dunia pertama itu dimenangkan oleh sekutu ya, sekutunya yaitu Amerika, Inggris, Prancis gitu ya, melawan Jerman. Nah, sedangkan Keynes ini kan asalnya dari Inggris. Tapi dia mengkritik Amerika, Inggris dan Prancis
mengkritik cara-cara yang digunakan negara-negara yang menang, Amerika, Inggris, dan Prancis, untuk menekan negara-negara yang kalah perang. Menekan negara-negara yang kalah perang, yaitu Jerman. Bagaimana sih mereka itu menekannya? Walaupun di ini ya, di perjanjian Versailles itu dia mewakili pemerintah Inggris, tapi tetap dia juga mengkritik negara-negara tersebut. Ini kelihatan bahwa Keynes itu juga melalui ilmunya, dia kemudian memahamkan secara politik efek atau dampak yang akan terjadi. Jadi negara yang menang itu menekan Jerman dengan syarat pembayaran utang perang yang begitu berat. Dalam buku tersebut mengisyaratkan bahwa tekanan negara-negara yang menang perang terhadap Jerman itu dapat menimbulkan dendam kan, menimbulkan dendam. Nah, ramalan Keynes ini terbukti ketika pada sekitar 20 tahun berikutnya ya, 20 tahun berikutnya Jerman itu kalah perang ya, tapi kemudian di bawah Hitler dia kemudian melakukan balas dendam di Perang Dunia Kedua. Sangat kejam sekali kan Hitler. Nah, itu sudah diprediksi oleh Keynes bahwa janganlah gitu ketika perjanjian Versailles tadi, kemudian dia mengkritik jangan negara-negara sekutu yang menang itu kemudian begitu menekan Jerman untuk kemudian membayar secara berat gitu kepada mereka. Nah, akibatnya adalah ini muncul di Perang Dunia Kedua, Hitler itu ya, dimotori oleh Hitler, mereka balas dendam. Nah, buku lain lagi, misal A Treatise on Money, itu ada 2 volume ya, ada 2 volume itu bagaimana menunjukkan bagaimana peran penting uang dalam perekonomian secara murni. Atau di volume kedua dia menunjukkan teori-teori murni tentang uang yang diterapkan dalam perekonomian. Nah, ini juga ada ditulis di dalam Keynes itu sebagai the general theory ya, general theory. Ditulis the general theory yang ini cukup banyak dipakai oleh orang-orang dan ekonomi. Nah, kritikan Keynes terhadap teori klasik itu juga ada beberapa. Misal ekonom klasik baru itu kalau membangun teori makro mereka pada asumsi bahwa upah dan harga itu fleksibel. Jadi makanya mereka menganggap bahwa bisa diatur dengan mudah. Tapi kan tidak seperti itu juga. Nah, mereka percaya bahwa harga itu harga pasokan itu akan jelas ketika terjadi pasar keseimbangan permintaan. Namun kan pasar yang tadi dikatakan oleh Sis itu bahwa GBSIS itu bahwa bagaimana supply creates its own demand itu tidak terbukti ketika kemudian banyaknya produksi. Jadi yang penting kita produksi aja deh, nanti pasti akan terserap pasar. Tidak bisa juga seperti itu. Itu kemudian dikritik oleh Keynes. Nah, kemudian di sini Keynes itu juga sebenarnya Keynes ini adalah monetaris ya. Monetaris itu adalah aliran yang di mana dia lebih mengandalkan pada currency atau uang ya, uang. Karena kalau kita lihat misal kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah, kalau Anda sering dengar di berita-berita, kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal itu kebijakan yang terkait bagaimana memanipulasi anggaran belanja pemerintah dan pajak. Sedangkan kalau anggaran kebijakan moneter itu ada kebijakan bagaimana memanipulasi uang beredar di masyarakat dan tingkat suku bunga. Seperti bantuan sosial itu sebenarnya kan mereka untuk memanipulasi uang yang ada di masyarakat dengan mereka diberi bantuan cash money, bantuan sosial atau baksos, kemudian dia mempunyai uang untuk meningkatkan daya beli sehingga dia mengkonsumsi sehingga produk yang ada di pasaran itu terserap seperti itu. Oke, lanjut. Nah, sebuah tradisi panjang dalam makroekonomi itu menekankan bahwa kebijakan moneter mempengaruhi kerja dan produksi dalam jangka pendek karena harga merespon lambat perubahan jumlah uang yang beredar. Jadi
ada kalanya ketika kondisinya berbeda, misalkan pandemi. Harga itu kemudian merespon sangat lambat perubahan jumlah uang yang beredar. Belum tentu ketika harga itu tidak naik walaupun jumlah uang yang beredar banyak. Bisa jadi terjadi semacam itu. Jadi ada ketidakseimbangan. Nah, di sini juga ada yang disebut dengan biaya menu atau eksternalitas ya. Eksternalitas ini bisa eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Jadi eksternalitas permintaan agregat itu berarti eksternalitas secara menyeluruh. Di sini Keynes juga menyoroti bagaimana biaya menu. Biaya menu itu adalah biaya-biaya yang timbul karena dia harus, misal kayak biaya promosi, biaya kemudian yang timbul untuk meningkatkan penjualan dengan cara tidak langsung. Jadi sebelum penjualan terjadi, apakah orang kemudian hanya display kemudian beli? Tidak kan. Tapi perlu ada biaya-biaya. Kalau sekarang ya, ini teorinya Keynes, dia bahasanya Keynes itu biaya menu. Itu adalah biaya-biaya yang kemudian muncul untuk meningkatkan penjualan tersebut. Seperti itu. Ada pula yang kemudian para ekonom itu tidak setuju dengan apakah biaya menu itu dapat membantu menjelaskan fluktuasi ekonomi jangka pendek. Ada juga yang seperti itu. Jadi ini kita berbicara bagaimana pertentangan-pertentangan itu ya, pertentangan itu. Oke. Nah, Keynes itu menjelaskan tentang penyesuaian harga. Itu penjelasan Keynes itu harga itu kaku, harga yang cukup kaku itu sering menekankan bahwa dalam perekonomian itu tidak semua orang menetapkan harga pada saat yang sama. Misal ketika perekonomian itu di awal, ketika produksi produksi itu baru di awal, kemudian di tengah, ketika dia sudah mungkin BEP akan berbeda harganya, atau juga akan berbeda ketika berbeda demografi atau berbeda geografi seperti itu. Nah, kritik Keynes terhadap teori klasik itu adalah kalau kaum klasik itu kan percaya bahwa perekonomian itu dilandaskan pada kekuatan mekanisme pasar. Ya, jadi selalu menuju seimbang, selalu equilibrium gitu ya. Nah, posisi keseimbangan itu kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli, gitu kan? Menganggap bahwa setiap kegiatan produksi itu selalu akan menciptakan daya beli. Kalau di sini maka disebut sebagai kegagalan koordinasi ya, disebut di sini di buku ini oleh Keynes. Nah, ini sebenarnya kritik bagaimana menganggap teori klasik itu menganggap bahwa selalu menciptakan daya beli terhadap barang-barang itu. Nah, daya beli itu diperoleh sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi. Faktor produksi itu apa saja? Upah, gaji, suku bunga, sewa, balas jasa, atau faktor produksi yang lain. Pendapatan atas faktor produksi tersebut seluruhnya dibelanjakan untuk membeli barang. Kan tidak semuanya. Tidak semuanya. Artinya tidak bisa terserap. Apalagi kalau kita nanti berbicara di dalam ekonomi makro, ada yang namanya margin propensity to consume. Ada yang namanya kecenderungan orang untuk mengkonsumsi. Di negara-negara maju, kecenderungan orang untuk mengkonsumsi itu lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang. Jadi larinya kemana? Larinya lebih pada marginal propensity to save. Jadi mereka tinggi marginal propensity to save-nya, yaitu untuk di-save, disimpan. Karena kenapa mereka bisa seperti itu? Bisa jadi culture. Culture itu yang membentuk siapa? Bisa jadi edukasi, pendidikan, pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. Mereka lebih efisien, mereka lebih efektif dalam melakukan konsumsi seperti itu. Misal contoh aja, coba Anda ke IKEA gitu ya, itu adalah memang toko atau toko yang supermarket itu ya, yang dia dari Swedia gitu. Kalau kita lihat sangat sistematis dan sangat efisien, sangat tidak membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Kita makan di restonya saja, kita suruh bersihin sendiri, suruh ngambil sendiri, bayar sendiri gitu kan, meladeni sendiri. Nah, orang sana itu makannya simple, efisien. Seperti itu. Nah, mereka lebih banyak kemudian untuk save atau saving. Itu salah satu ciri negara-negara berkembang.
Ya, kalau saya sih ya, memang ada kurang lebihnya melihat itu. Kenapa? Budaya mereka itu linear jadinya. Budaya mereka itu ya kayak gitu-gitu aja gitu. Nah, kalau di Indonesia memang orang itu konsumtif sekali, konsumtif, kemudian bahkan orang itu tidak ada kalau kita lihat ya di kampung-kampung itu orang menampung untuk haji, pesta haji selesai. Dia tidak menampung untuk pendidikan. Bahkan dia menampung hanya untuk kaleng-kaleng itu ini untuk apa namanya maulidan, ini untuk apa, untuk apa, untuk apa. Nah, itu menunjukkan marginal propensity atau kecenderungan konsumtif itu lebih tinggi ya, dibandingkan dengan negara maju. Nah, dalam posisi keseimbangan, kita kembali lagi ya pada kritik Keynes terhadap teori klasik itu, pada posisi keseimbangan, tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan, harusnya ya, harusnya. Nah, tapi kenyataannya di masyarakat itu ada ketidakseimbangan atau disequilibrium. Seperti misal supply yang terlalu besar daripada permintaan. Atau kebalikannya, kekurangan konsumsi, permintaannya itu apa namanya? Terlalu besar. Atau dan dengan begitu menjadikan pengangguran ya. Nah, keadaan ini dinilai oleh kaum klasik sebagai sesuatu yang sementara. Ini tidak akan lama, kata kaum klasik. Gitu. Jadi disequilibrium ketika banyak pasokan, ketika kita produksi banyak di dalam perusahaan, pasti akan terserap. Kalau terjadi disequilibrium, itu juga tidak akan terjadi lama. Kata kaum klasik seperti itu. Oh, siapa ini? Anissa. Oke. Nah, ini dikritik oleh Keynes. Nah, kaum klasik ini percaya bahwa keseimbangan semua sumber daya, termasuk tenaga kerja, kemudian termasuk tenaga kerja akan digunakan penuh atau full employed gitu ya, full employed. Nah, dengan demikian di bawah sistem yang didasarkan oleh mekanisme pasar, ini diserahkan sama pasar, itu tidak akan ada pengangguran. Tetapi pekerja itu resikonya akan, karena semua bekerja ya, tetapi resikonya adalah upahnya rendah. Karena daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, ya rakyat atau masyarakat, mereka bersedia bekerja, atau bahkan mereka kemudian menjadi pengangguran. Nah, kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah yang lebih rendah ini menarik perusahaan untuk mempekerjakan lebih banyak orang, lebih banyak orang, lebih banyak orang. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat dalam persaingan sempurna ya, dalam pasar persaingan sempurna, kalau diserahkan pada pasar, mereka yang mau bekerja pasti akan memperoleh pekerjaan. Tapi kecuali berlaku bagi mereka yang pilih-pilih pekerjaan atau tidak mau bekerja dengan sistem upah yang diatur. Nah, pekerja yang tidak bekerja karena kedua alasan tersebut, itu oleh kaum klasik tidak digolongkan pada pengangguran, tapi mereka menyebutnya sebagai voluntary unemployment atau pengangguran sukarela. Jadi nganggur tapi sukarela gitu ya. Jadi ada teori yang semacam itu. Nah, memang analisa yang dilihat kalau Keynes ini melihat juga bahwa kaum klasik itu lebih melihat masalah-masalah ini secara mikro, gitu ya, secara mikro. Jadi faktor-faktor mikro tentang perusahaan itu lebih banyak dimunculkan seperti itu. Nah, dengan teori SIS tadi yang kemudian ternyata itu apa namanya kenyataannya dibantah terbantahkan kondisinya tidak seperti itu, maka Keynes juga muncul di sini menunjukkan bahwa ini ada terjadi kegagalan koordinasi, resesi, kemudian tadi ya apa namanya produksi yang begitu banyak, kemudian upah yang terlalu rendah, itu juga menimbulkan apa namanya resesi, depresi yang itu merupakan salah satu kegagalan koordinasi di antara atau melihat bagaimana sebenarnya antara upah dengan pendapatan itu ada hubungan langsung gitu, yang itu juga akan merugikan perusahaan seperti itu. Kemudian upah efisiensi.
bagian penting lainnya dari ekonomi Keynes baru itu mengembangkan teori-teori baru tentang pengangguran. Jadi kalau di sini Keynes mengatakan bahwa bagaimana kelebihan penawaran tenaga kerja atau banyaknya tenaga kerja yang ada itu akan mengerahkan tekanan upah. Jadi kalau tenaga kerjanya banyak, misal kayak di negara-negara maju, itu akan menekan upah. Misal kita lihat kemarin isu terbaru ya, kenapa kemudian pabrik Tesla, tahu Tesla ya teman-teman? Apa itu Tesla? Ada yang tahu Tesla? Mobil listrik. Mobil, Ya. mobil Perusahaan Bu. mobil listrik. Mobil listrik. Itu kenapa kemudian nggak jadi di Indonesia? Bisa jadi itu pertimbangan upah juga ya, dalam teori karena pengaruh upah di Indonesia yang semakin meningkat, kesadaran terhadap upah tenaga kerja itu semakin tinggi dibandingkan dengan misal di India atau dibandingkan dengan di Vietnam, misal seperti itu. Bisa jadi itu pertimbangan. Selain upah juga bisa jadi modal produksi atau modal operasional, misal seperti tanah, pabrik, kemudian alat-alat yang mungkin bisa jadi di sana lebih murah. Seperti itu. Oke. Nah, sejak terjadi depresi besar-besaran tersebut, orang curiga bahwa ada sesuatu yang salah dengan teori klasik dan neoklasik, gitu kan, yang dianggap berlaku. Nah, menurut Keynes, dalam pandangan klasiknya, produksi itu akan selalu menciptakan permintaannya sendiri hanya berlaku untuk perekonomian tertutup dan sederhana, atau subsisten. Kalau tertutup sederhana berarti kan hanya orang-orang itu yang tinggal di situ saja yang akan mengkonsumsi, itu bisa. Tetapi ketika perekonomian itu terbuka, kemudian multinasional antar negara tidak bisa, gitu. Karena ini tadi kan teori klasik kemudian melihat itu dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja atau mikro yang tadi saya jelaskan ya. Pada tingkat perekonomian seperti ini, semua pendapatan yang diterima pada periode tertentu biasanya langsung dikonsumsi tanpa ditabung. Dalam keadaan permintaan yang selalu sama dengan penawaran agregat itu berarti kan penawaran seluruhnya dalam satu negara. Itu akan berbeda gitu. Dalam perekonomian yang lebih maju, masyarakat kan mengenal tabungan. Kemudian dia juga perlu investasi selain tabungan. Nah, itu tidak berlaku untuk kemudian bahwa ketika produksi barang banyak-banyak, itu pasti akan terserap. Seperti itu. Awalnya pendapat Keynes ini dibantah ya oleh kaum klasik gitu. Tetapi lama-lama Keynes ini menunjukkan bahwa teori atau pendapatnya itu kemudian betul gitu ya. Pendapatnya itu adalah benar gitu. Nah, Keynes ini mengamati bahwa umumnya investasi itu lebih kecil dari jumlah tabungan. Ia menyimpulkan bahwa permintaan agregat itu juga lebih kecil dari penawaran agregat. Tuh. Nah, kritikan Keynes yang lain itu terhadap sistem klasik itu terkait dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa mekanisme penyesuaian ya. Jadi misal keseimbangan perekonomian atau equilibrium itu pada tingkat penggunaan kerja penuh itu selalu ada. Tapi kondisinya kan tidak. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh Keynes. Seperti itu. Kemudian kalau kita diskusi, pandangan Keynes ini sering dianggap sebagai awal dari pemikiran ekonomi modern. Ia banyak melakukan pembaruan dan perumusan ulang ya, doktrin-doktrin klasik dan neoklasik. Misal di upah efisien tadi, kemudian tadi ya tentang harga, kemudian di koordinasi, ini kan ceritanya kemudian Keynes itu membuat sebuah sintesis baru. Jadi membuat sintesis baru. Jadi karena Keynes menganggap peran pemerintah perlu atau penting dalam melaksanakan pembangunan, Keynes ini tadi yang saya katakan sering dianggap sebagai bapak pembangunan atau bapak ekonomi makro.
Kalau dulu di tradisi klasik atau neoklasik itu analisis ekonomi itu lebih bersifat mikro dan tidak mempertimbangkan pemerintahan. Dan kalau Keynes ini analisanya juga dilakukan secara makro, kemudian mempertimbangkan pemerintahan juga. Nah ini kemudian melihat hubungan-hubungan di antara variabel-variabel ekonomi, misal seperti pendapatan, konsumsi, tabungan, pajak, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, pengangguran, inflasi, itu kan merupakan materi-materi makro ya, yang itu kemudian dimunculkan oleh Keynes saat itu. Jadi menjadi sebuah sintesis. Nah, ini merupakan dimunculkan secara besar-besaran atau agregat atau agregatif gitu ya, secara agregat. Maka Keynes ini kemudian dianggap memunculkan sebuah sintesis baru. Pengaruh Keynes ini terhadap negara-negara berkembang yang ketika itu atau saat ini ya sedang melakukan pembangunan ekonomi itu sangat besar. Jadi cukup mempengaruhi kondisi perkembangan negara-negara yang berkembang. Nah ini selama tahun 1990-an ya, ini hasilnya model Keynes ini dibutuhkan sekali pendekatannya. Kemudian implikasi kebijakan. Karena ekonomi Keynes baru ada sekolah pemikiran tentang teori ekonomi makro, tadi saya sudah sebutkan. Nah, maka pada tingkat ini, maka Keynes ini mereduksi teori-teori lama, klasik, yang kemudian dia memunculkan sintesis dan memunculkan kebijakan-kebijakan baru yang dia mempengaruhi teori-teori yang saat ini dipakai. Maka ide-idenya ini disebut ide-ide yang revolusioner dan bahkan kontroversi, tetapi cukup membumi karena dianggap sesuai dengan kondisi masyarakat. Nah, Keynes ini kemudian dianggap sebagai selebriti karena teori-teorinya selalu dipakai. Selain dia juga berbicara tentang ekonomi, dia menganggap ekonomi itu sebagai sesuatu yang harus melihat sisi humanis. Jadi ekonomi perdamaian itu juga dia kemukakan di sini. Gitu. Ini juga bahwa Keynes itu juga cukup tulisannya itu menunjukkan bahwa teori-teori moneternya yang berhubungan dengan suku bunga, kemudian uang atau time value of money itu juga cukup sesuai atau relevan dengan kondisi sampai saat ini. Tuh. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan? Silakan langsung di-sum ya. Halo, Bu. Iya, Bu. Saya Halo? ingin bertanya dulu, Bu. Siapa ini namanya? Ziki Syafa. Oke, silakan. Ya, Bu. Jadi Keynesian baru ini berarti memunculkan teori moneter ya? Makro ya, lebih ke makro. Moneter Oh, ya, makro ya. Oh, gitu. Memang dia basicnya dari moneter ya. Keynes itu dia lebih banyak menganalisa uang ya, uang currency, kemudian moneter, gitu kan? Moneter yang kemudian sintetisnya menjadi sebuah teori-teori makro. Tadi yang saya bilang, dia kemudian memunculkan pengangguran, pekerja atau pengangguran, kemudian pendapatan, inflasi, kemudian dan lain sebagainya, konsumsi gitu. Ayo, silakan kamu bertanya lagi. Gimana? Ziki? Bu, masih agak bingung. Bingung? Iya. Jadi gini ya, teori klasik yang kemarin kan kita ngomongin klasik. Klasik itu tokohnya salah satunya Marx ya. Marx itu kan dia kemudian memunculkan industri ya, revolusi industri yang banyak. Kemudian bahwa ketika Marx itu Marx itu proletarian ya. Teori-teori klasik memunculkan bahwa industri itu kapitalis ketika dia
memproduksi, jadi dari teorinya Sayles itu memproduksi berapapun, melakukan penawaran berapapun pasti akan diterima pasar. Nah, itu kemudian menimbulkan produksi yang industri yang memproduksi sebanyak-banyaknya. Akhirnya pada tahun 30-an itu tidak diterima oleh pasar, tidak diserap. Yang kemudian terjadi ambruk pada tahun itu. Seperti itu. Nah, sebelum itu di masih masa klasik juga kan Marx ada. Marx itu sebenarnya mengkritik kapitalis, bukan pada sistem yang secara luas, tapi mengkritik lebih pada bagaimana industri itu kemudian mengeksploitasi tenaga kerja kan, upah tenaga kerja. Adanya kapitalis dan proletar kan, kaum proletar itu kaum yang terpinggirkan, kaum pekerja itu kan di Marx itu ya, itu Marx itu masuk ke klasik, masih masuk ke klasik seperti itu. Nah itu di klasik itu, teori klasik itu yang muncul Marx itu, kemudian Adam Smith, Marx itu masih belum sekomprehensif yang dimunculkan teori-teori atau variabel-variabel yang dipakai oleh Keynes. Keynes ini kan agak komprehensif ya, dia kemudian melihat ekonomi itu tidak hanya dalam skala perusahaan dan rumah tangga saja, tidak hanya skala produksi dan bagaimana penyerapan daya beli di konsumsi itu saja, tetapi Keynes ini melihat bahwa ada tadi yang saya bilang hubungan yang secara langsung upah itu nanti akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat. Nah, pendapatan masyarakatnya akan berpengaruh juga terhadap daya beli. Itu yang secara basic. Kemudian yang upah tadi juga akan menimbulkan unemployment, pengangguran. Itu dilihat juga, dikritik oleh Keynes gitu. Kemudian tadi ya dari sejarahnya Keynes kemudian sampai memunculkan banyak teori-teori itu bahwa di awal tadi Keynes kan menjadi delegasi di perjanjian Versailles tadi ya. Itu dia mengkritik negara-negara sekutu yang kemudian menekan Jerman untuk membayar itu, dia mengatakan bahwa nanti secara ekonomi dia akan balas dendam. Nah, benar juga kan terjadi balas dendam itu. Artinya Keynes itu membuat pendekatan-pendekatan humanis. Pendekatan humanis yang tidak hanya melakukan perhitungan ekonomik. Perhitungan ekonomik itu kan lebih pada bagaimana menekan cost atau menekan biaya, bagaimana seperti teori ekonomi dasar gitu ya, bagaimana menekan biaya serendah-rendahnya, seefisien mungkin, kemudian mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya gitu kan. Nah, Keynes itu tidak melihat hanya dari dua faktor itu, ekonomi itu. Ekonomi itu banyak, dan dia melihat bahwa itu agregat. Agregat itu kata kunci dari ekonomi makro ya. Kok saya nguji kompre itu selalu, coba Anda makro itu definisinya apa? Kalau dia udah bilang agregat itu berarti benar-benar makro. Jadi secara menyeluruh, agregat itu kan menyeluruh dengan sektor-sektor lain, dengan variabel-variabel yang lain. Nah, ini dimunculkan oleh Keynes. Maka dia disebut era baru, era baru atau sintesis baru terhadap kondisi itu. Dengan melihat tadi ya, saya bercerita bahwa dari tadi, kemudian dia melihat ada depression, Great Depression, kemudian dia ada an equilibrium, karena di klasik dulu, di teori klasik mengatakan bahwa equilibrium di dalam pasar atau market equilibrium itu akan otomatis terjadi. Market equilibrium itu otomatis terjadi. Apapun jadi suplai atau produksi itu barang itu pasti akan terjadi market. Jadi diserahkan pada pasar. Nah, Keynes itu juga memunculkan peran pemerintah, peran pengambil kebijakan. Keynes juga memunculkan itu. Bagaimana regulator atau pengambil kebijakan itu harus berperan di tengah-tengah situ. Jadi nanti kalau Anda dapat makro, ada di mikro itu hanya dua sektor gitu ya, dua sektor antara rumah tangga, produsen dan konsumen, nanti di tengah-tengah ada yang namanya pemerintah. Nah, Keynes juga memunculkan yang namanya ekspor impor, bagaimana hubungan antar luar negeri ya, perdagangan luar negeri. Nah, itu kemudian memunculkan sektor lain luar negeri. Itu dimunculkan saat Keynes ini. Sebelum-sebelumnya tidak teori-teori lain tidak memunculkan itu. Seperti itu ya, teman-teman.
Oke, ada pertanyaan lagi? Saya sambil absen ya. Bu. Terima kasih, Bu. Nggak apa-apa, pusing-pusing sedikit nggak apa-apa. Jadi Anda tambah pinter. Memang saya supaya teman-teman nanti banyak membaca ya, gitu. Pinter, biar tambah pinter. Pusing itu tandanya pinter Anda. Saya absen ya, teman-teman. Sambil silakan mau bertanya apa kira-kira yang perlu ditanyakan. Husnul Khotimah? Husnul Khotimah? Iya, Bu. Oke, ada Rahmah Ledika Rahayu? Iya, Bu. Hadir. Oke, Hasanah? Hadir, Bu. Oke. Nur Intan Rahmaniah? Hadir, Bu. Oke. Gresita Resta S? Dia Nggak ada join, ya? Bu, tapi dia lagi sakit. Kenapa? Dia join Zoom, tapi dia lagi sakit. Nggak bisa Oh. lihat HP. Tapi Ya, ada Bu. di sini? Ada, Bu. Oh. Nggak bisa ngomong. Kasian ya. Semoga cepat sehat ya. Yang nggak lagi tidur, Bu. Iya, Bu. Oke, ya. Semoga bisa mendengarkan. Apa tadi namanya? Resta. Danu Ardiansah? Hadir, Bu. Oke. Gina Humairoh? Hadir, Bu. Rizky Apriani? Hadir, Bu. Oke. Anissa Nurul Fauzia? Hadir, Bu. Oke. Al Arini? Hadir, Bu. Oke. Suci Rahmawati? Hadir, Bu. Oke. Ian Febrian Kasim Mongkito? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Rizal Maulana? Hadir, Bu. Oke. Cynthia Kustanti? Hadir, Bu. Oke. Alfia Lestari Anggraini? Hadiro, Bu. Hadiro. Oke. Farid Jamil? Hadir, Bu. Oke. Naufal Nuryadin? Naufal nggak ada ya? Oke. Ahmad Syaiful? Nggak ada. Ridwan? Hadir, Bu. Hadir. Oke. Gilang Septiana? Hadir, Bu. Gilang ya. Gilang laki-laki ya? Gilang ya. Hadir. Oke. Laila. Laki-laki, Bu. Oke. Laila Kodir? Hadir, Bu. Laili, Bu, bukan Laila. Laili. Ya, Panggilannya Laili apa Kodir? terserah Ibu dah mau manggil apa aja. Laki apa perempuan? Cowok, Bu, cowok. Cowok. Berarti Kodir aja ya. Asal jangan Ya, Bu. berubah ya. Siap. Roza. Oke. Ananda Nurul Fajrin? Hadir. Nurul Fajriah? Hadir, Bu. Oke. Yunanda Maulana? Hadir, Bu. Oke. Muhammad Zen Pratama? Hadir, Bu. Oke. Ija Syafah? Ija? Hadir. Oke. Hadir, Bu. Oke. Raden Ajeng Al-Alia Kamila Hadir, Bu. Ramadhani. Oke. Maula Tegar Delviansah. Maulana Tegar. Tidak ada. Farah Anissa. Hadir, Bu. Oke. Ahmad Hulaifi Munawar. Hadir, Bu. Oke. Pajriah. Hadir, Bu. Rian Abidin. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Hawin Khair. Hadir, Bu. Oke. Helmin Hazar. Hadir, Bu. Aldip. Hadir, Bu. Fatimah Az-Zahra. Hadir, Bu. Oke. Zalsa. Hadir, Bu. Oke. Syifa. Hadir, Bu. Ziki. Hadir, Bu. Rino. Hadir. Rino Alvin ya ini ya. Hadir, iya. Novita. Hadir, Bu. Oke. Fadilah Nadiatuz Zahra. Hadir, Bu. Oke. Kemarin yang rekam itu siapa? Kelas ini bukan sih? Ocha ya? Yusro Roza, Bu.
Wajah Yusro Roja. yang itu nah, ngerekam. Oh, namanya siapa? Yusro Roja ya? Soalnya kalau di itu Oja gitu ya. Boleh aja, asal bermanfaat, silahkan. Ya, terima kasih ya yang sudah ngerekam juga. Pertemuan kali ini saya cukupkan, silahkan di-resum. Kemudian pertemuan minggu depan kita akan berbicara tentang persediaan dan penawaran. Nanti itu menjadi dasar bagaimana Anda sering mendengar yang namanya teori permintaan dan penawaran. Nanti kita sudah masuk kepada, setelah kita ngomongin tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh, itu nanti kita akan ngomongin kenapa sih ada teori permintaan dan penawaran. Nanti kita akan berbicara di situ, kita lihat ada teori-teori tentang persediaan itu. Oke, terima kasih teman-teman. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Pertanyaan siapa namanya? Ziki ya? Ziki. Iya, Bu. Ziki. Bu, terima Terima kasih ya. kasih, Bu. Sama semuanya. Saya akhiri Zoom-nya ya. Terima kasih, Bu.